Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 212 Palembang, Ibu Hajar Ratna Mahadewi. Kepada yang terhormat dan tercinta Ibu-ibu SD Negeri 212 Palembang dan seluruh staf karyawan. Hari ini izinkan saya sebagai pembawa acara untuk penampilan aksi nyata dari diseminasi berbagi praktik baik budaya positif oleh Ibu Arieska Indah Dwi Kusumawati SPD SDGR yang sedang melakukan praktik aksi nyata dari modul 1.4 yang berjudul Budaya Positif. Baiklah, acara pertama, izinkan saya untuk membaca susunannya, pembawa acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, dan kemudian yang kedua kata sambutan, dan ketiga pemaparan materi tentang budaya positif, dan keempat adalah penutup. Baiklah ibu guru sekalian, marilah kita bersama-sama membuka acara kita hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yang kedua yaitu pembukaannya akan disampaikan oleh kata sambutannya akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Haji Ratna Maladewi. Kepada Ibu Haji kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan dewan guru, terutama khusus kepada guru-guru penggerak dan staf SD Negeri 212 Palembang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini dan siang ini kita diberinya nikmat yaitu kesehatan dan dapat berkumpul di ruangan SD Negeri 212 Palembang dalam rangka akan menyaksikan guru penggerak Merdeka Belajar 2012 Dimensi berbagi praktik baik budaya positif SD Negeri 212 Palembang dan Agus Mekapati yang akan dipresentasikan oleh Ibu Arista Dwi Indah Kusumawati SPD SDGR. Alhamdulillah telah lulus di angkatan 10. Terima kasih kami kepada guru khususnya guru penggerak yang telah lulus di SD Negeri 212 Palembang. Harapan kami bekerja supaya mendapatkan hasil yang memuaskan, dan untuk guru-guru yang lain kami harapkan juga dapatlah cita-cita sampai sukses. Nah, terima kasih juga kami diberi kesempatan untuk hadir menyaksikan acara ini. Itulah saja kiranya harapan Ibu. Alhamdulillah ya. Dan kami ucapkan terima kasih dan akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan. Marilah acara berikutnya kita lanjutkan dengan presentasi Ibu Arieska Dwi Indah Kusuma dengan judul Diseminasi berbagi praktik baik budaya positif. Kepada Ibu Arieska kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hebat semua di sini
budaya positif di SD Negeri 212 ini. Yang mana diseminasi ini adalah salah satu langkah saya syarat sebagai guru penggerak, calon guru penggerak untuk melengkapi modul 1.4. Sebelum saya mulai, saya mau berpantun dulu. Saya coba berpantun dulu ya. Pagi-pagi menggoreng terasi, saat makan jangan berisik. Saya di sini mau presentasi, semoga bisa seru dan asik. Satu lagi, kayaknya kalau cuma satu nggak puas kayaknya. Air kancing obati saraf, agar tidur terasa nyenyak. Mohon izin dan juga maaf, saya presentasi tak banyak-banyak. Baik dikit aja. Iya, yang pertama saya ucapkan assalamualaikum, selamat datang Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 212 Palembang. Di sini mari kita bersama berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah SD Negeri 212 Palembang. Nah, dari judul budaya positif, menurut Bapak Ibu dari judul budaya positif itu, menurut Ibu apa sih budaya positif itu? Kita sering loh menerapkan budaya positif. Apa? Iya apa? Contohnya aja, budaya positifnya apa yang simpel? Kalau yang sudah kita terapkan yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, berarti beriman dan bertakwa ya maksudnya ya. Terus ada lagi budaya positif apa lagi? Iya, silakan Pak Egi. Mungkin sudah diterapkan juga di sekolah kita, itu salam, sapa, senyum, apa gitu? Sopan santun. Karakter, maksud dari Ya, karakter. karakter. Iya, betul sekali. Apa yang disebutkan sama Ibu Marlena dan Bapak Egi itu sudah betul. Berkarakter, masuk ke dalam iman dan takwa, itu sudah masuk ke dalam budaya positif kita. Gak lupa juga kita sering juga menyebut kata disiplin, motivasi, itu juga termasuk ke dalam budaya positif kita ya. Nah, itulah yang akan kita bahas nanti dalam pemaparan diseminasi ini. Nah, di sini saya sebagai narasumber, nama saya Ariesta Dwinda Kusumawati, SPD SDGR. Di sini profil calon guru penggerak saya. Tadi nama saya Ariesta Dwinda Kusumawati, SPD SDGR. Saya lahir di Kota Metro 5 Februari 1986. Saat ini saya beralamat di Komplek Mutiara Sehati, Blok 7, Nomor 8, Tangga Takap, SU2, Kota Palembang. Di sini saya memiliki moto dalam mengikuti calon guru penggerak. Apa moto hidup? Moto hidup itu adalah tujuan kita mau jadi apa ke depannya. Karena kita jadi guru gak hanya cuma harus tetap jadi guru itu aja, tapi kita harus bisa meningkatkan kompetensi kita selain jadi guru. Yang pertama, saya ingin bisa menuntun murid menuju profil pelajar Pancasila. Yang kedua, saya mampu berkolaborasi bersama rekan sejawat untuk memajukan pendidikan khususnya di SD Negeri 212 Palembang. Karena tanpa bantuan teman-teman dan rekan sejawat yang lain, tentunya saya tidak bisa melaksanakan atau mengerjakan visi saya atau keinginan saya itu sendiri. Seperti profil yang moto yang saya punya tadi, saya ingin mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Di sini, profil pelajar Pancasila itu merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasari pada nilai-nilai luhur Pancasila. Siapa yang bisa, ibu-ibu pasti sering ya kalau di kelas ya, apa sih profil pelajar Pancasila, ada berapa? Siapa masih ingat? Yang pertama, pakai lagu kita ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan
kepribadian mereka juga. Next. Di sini saya akan mendefinisi berbagai praktik baik yang berjudul budaya positif. Ada 7 konsep budaya positif yang saya pelajari di dalam modul 1.4 di calon guru penggarap. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Keenam posisi kontrol restitusi, dan ketujuh segitiga restitusi. Tentunya ini adalah kalimat-kalimat asing menurut Bapak Ibu semua, ya kan? Nah, di sini saya coba untuk berbagi, memberikan sedikit praktik baik, sedikit ilmu saya kepada Bapak Ibu apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4 ini. Saya mulai dari perubahan paradigma belajar. Tentunya kita masih ingat dengan Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Perubahan menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Inilah tuturan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam upaya mendidik anak atau peserta didik, Ki Hajar Dewantara itu berpendapat bahwa pendidikan itu harus berpegang teguh pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud itu adalah apa? Yaitu kekuatan, potensi, keadaan diri secara alamiah atau idiosinkratik yang melekat pada diri masing-masing individu. Lalu kodrat zaman, yaitu kekuatan, potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Jadi kita sebagai guru itu tentunya kalau mengajar, kalau sekarang saya tanya, kalau mengajar kita ngikuti zaman nggak? Iya pastinya ya. Kita mengikuti zaman karena kita memiliki metode yang baru, model pembelajaran yang baru, yang tidak membosankan. Itu sudah mengikuti kodrat zaman dengan memasukkan IT di dalam pembelajaran, berinovasi dengan menggunakan berbagai media ajar yang berkreatif ya pastinya. Nah itu kita sudah masuk ke kodrat zaman. Lalu kodrat alam. Kodrat alam itu adalah potensi yang dimiliki anak. Anak-anak memiliki potensinya masing-masing. Jadi kita kalau mengajar itu lebih ke berfokus kepada guru, berpihak kepada guru atau berpihak kepada anak. Jadi Bapak Ibu berpihak kepada anak. Kita harus mengikuti apa kemauan anak. Anak itu mau mudahnya belajar itu bagaimana. Jadi kita ngikuti ke anak sekarang ya. Jadi bukan kayak dulu lagi anak mendengarkan kita di depan ngomong capek, tapi sekarang anak yang lebih diajarkan lebih kritis, lebih kreatif lagi ya cara berpikirnya. Nah itu namanya pendidikan berdiferensi. Nah seperti halnya kita menanam padi, kita ibaratkan sekolahan ini adalah sawah, kita gurunya itu adalah petaninya. Tentunya kalau kita ingin padi yang baik, padi yang bagus, panennya banyak, tentunya kita mengolah sawah itu dengan baik. Dikasih apa? Pupuk, dikasih pembasmi hama. Sama kita mengibaratkan anak itu, murid-murid kita itu adalah tanaman kita, padi-padi kita. Kalau mereka kita tanam dengan baik, dengan karakter yang baik, tingkah laku, terus kalau dikasih profil pelajar Pancasila tadi, 6 yang kita masukkan, pastinya kita memiliki murid-murid impian masa depan yang nantinya akan menggantikan kita 10 tahun, 20 tahun ke depan itu dengan luar biasa hebatnya. Itulah harapan kita ke depannya. Jadi salah satu tanggung jawab seorang guru itu adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif
yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan yang baik itu nantinya akan tumbuh menjadi karakter warga sekolah yang baik, dan pada akhirnya karakter-karakter itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Lalu yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, di sini saya punya game, cobalah buka namanya. Seandainya nih Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka, ibaratkan ibu-ibu ini mengikuti game ini ya. Anda adalah si A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda benda itu. Nah, tugas B rekan Anda, dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda, dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, dan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Yang jadi pertanyaan, seandainya Anda atau ibu-ibu bapak jadi si A, sikapnya seperti apa? Mempertahankan. Menurut Ibu Umi mempertahankan. Ada lagi? Alasannya apa Bu Umi mau mempertahankan? Kalau dalam coba buka ini, kalau seandainya saya adalah si A, karena di sini saya menyimpan sesuatu yang berharga, maka dalam bentuk apapun sesuatu yang berharga itu, maka saya akan mencoba mempertahankan, meskipun ada rekan B yang itu akan mencoba dengan segala cara juga untuk merebut apa yang saya miliki. Jadi kalau saya sebagai A, saya akan mempertahankan itu. Itu pendapat dari Ibu Umi, yaitu pertahankan. Gimana dari Bapak Ibu yang lain? Ada nggak? Sama, mempertahankan. Karena itu berharga. Nah, kalau misalnya jadi B, si A udah mempertahankan nih. Kalau jadi B gimana? Apakah dia harus memaksa? Dia yang saudara nggak usah, kasihan, atau gimana? Atau pasrah? Biasanya kan ada nih orang yang ngeyel nih ya, atau terpaksa. Biasanya kayak gitu kan. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagus yang mana? Jadi si B. Kalau jadi B itu tergantung keadaannya. Kan gini, iya, itu hak. Maksudnya gini, yang mau direbut itu hak dan haknya si B, atau kebersamaan, atau sesuatu yang kita miliki bersama. Misal perangkat ajar misal yang dimiliki oleh Bu Ana. Nah, itu misalnya menurut Bu Ana itu berharga, tapi itu adalah hak seluruh warga sekolah. Maka kalau saya jadi B, saya akan berusaha, tetapi tidak dengan cara menghardik, mengintimidasi, memarahi, mungkin dengan cara membujuk atau menawari sesuatu yang lain seperti itu. Tapi kalau itu bentuknya hak miliknya Ibu Ana misal, maka saya akan mencoba menerima bahwasannya itu bukan hak saya untuk mengintimidasi atau mengambil sesuatu yang bukan milik saya. Mungkin seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Ya, menurut Bu Umi berdasarkan alasan tertentu dia ya. Ya, sebenarnya kalau itu tergantung masing-masing ya, karena ini adalah game pembuka, ini lebih ke psikis kita. Kita itu melakukan sesuatu itu karena apa? Alasannya karena apa? Karena dorongan dari luar atau dorongan dari diri kita, seperti si D. Kalau dia melakukannya itu karena dia memaksa, egois, berarti dia akan melakukan dari keinginan dia sendiri. Tapi kalau dia ada contoh seperti Bu Umi tadi bilang, itu berguna juga untuk diri dia karena itu nantinya akan berhubungan dengan sekolah, berarti
dorongan dari luar. Berarti itu dia termasuk yang ekstrinsik namanya motivasi ya. Nah ini seperti game ini adalah masih berkaitan dengan nilai kebajikan yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama yaitu makna disiplin. Pastinya kita sering banget mendengar kata disiplin. Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu makna disiplin itu ya. Disiplin itu adalah sikap atau perasaan taat atau perasaan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya. Jadi aku ambil contohnya, anak-anak tuh sering misalnya kita, coba kalau misalnya hari Senin pakai baju yang lengkap, kenapa Bu? Pasti jawaban kita karena biar disiplin. Datang tepat waktu ya, jangan terlambat. Alasannya apa? Agar disiplin. Anak bingung, disiplin, nggak ngerti arti disiplin apa. Taunya mereka disiplin, oh pakai baju lengkap. Disiplin, oh aku datang tepat waktu, itu namanya disiplin. Tapi mereka nggak tahu maknanya disiplin. Sejatinya disiplin itu adalah kepatuhan dalam diri mereka masing-masing. Jadi selama ini yang kita kenal, anak-anak kita kira-kira sudah disiplin apa belum? Apa mereka disiplin karena takut? Karena gurunya? Karena guru. Sekarang kita lihat anak-anak belum memahami makna disiplin secara intrinsik. Mereka masih memahami disiplin secara ekstrinsik karena takut sama gurunya, karena takut nanti dimarahi kalau saya terlambat. Itu namanya ekstrinsik. Jadi belum dari diri mereka masing-masing. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia, ini ibu ini yang menciptakan ya, namanya Diane Gosling. Dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu tadi yang disebut dengan motivasi eksternal ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi eksternal juga. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini baru motivasi intrinsik. Yang nomor 1 biasanya ini gak cuma murid ya, guru juga biasanya sering melakukan ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti kita punya jadwal ngajar 6.45, kita sering banget terlambat. Nah, kita datang nih, guru-guru datang pagi, kita on time. Itu termasuk motivasi intrinsik nggak di dalam diri kita? Atau kita takut nih, karena nanti takut nih dimarah sama Bu Mala? Kebanyakan yang mana? Kebanyakan yang takut, masih ketidaknyamanan. Jadi disiplin kita masih motivasi eksternal berarti ya. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini apa? Biasanya yang cari muka ya. Nah, motivasi bahasa kerennya mencari muka. Nah, itu motivasi eksternal yang masuknya. Seharusnya kita yang mana? Ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira bisa nggak kita menjadi yang nomor 3? Bisa. Kalau kita memang memaknai disiplin dengan baik, tanamkan disiplin sekarang dari diri. Kalau disiplin itu adalah keyakinan yang harus ditanamkan di dalam diri kita. Next. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Jadi jangkanya sangat panjang kalau kita sudah memaknai kata disiplin positif ini, apapun itu, dengan menanamkan motivasi pada murid ini. Jadi murid itu nggak takut dengan hukuman dan nggak mengharapkan suatu imbalan atau hadiah untuk melakukan sesuatu, tapi benar-benar mereka meyakinkan ke dalam diri mereka bahwa itu adalah tanggung jawab saya untuk disiplin, memotivasi mereka sendiri, gitu ya Bapak Ibu. Nah ini ada pertanyaan nih ya, sebagai seorang guru nih, saat Anda hadir mengajar di kelas 4 waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Ya. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi? Atau Anda menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda? Nilai-nilai diri manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Yang nomor 3 pastinya. Gak mungkin kan kita di 212 kita ingin mendapatkan suatu pujian, takut akan teguran. Pastinya ke depannya guru-guru SD Negeri 212 itu memiliki motivasi yang kuat untuk mendasari tindakannya, yaitu dengan mempercayai, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Amin. Next. Nah, bila ada suatu pelanggaran atau peraturan tertentu, pasti akan ada sesuatu yang harus terjadi. Ini kata-kata ini sering sekali, tapi yang ketiga sepertinya masih belum familiar di Bapak Ibu ya. Yang pertama hukuman, kedua konsekuensi, dan ketiga restitusi. Kalau hukuman itu yaitu tidak terencana, tiba-tiba. Hukuman itu bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Misalnya anak lari ke lapangan, puterin lapangan, itu termasuk suatu hukuman bukan? Hukuman karena dia fisik, ya, karena ada fisik di situ. Terus kalau psikis yang seperti apa contohnya? Psikis lebih ke hati, ke kata-kata yang kejam ya, kata-kata yang menyakiti itu masuk ke dalam psikis. Kita tidak boleh ini ya, kita harus menghilangkan hukuman kepada murid. Lalu yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, disetujui oleh murid dan guru. Biasanya diberikan berdasarkan suatu data. Nah, ini sama seperti kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu, setiap kelas punya kesepakatan. Kalau kamu melakukan sesuatu kesalahan, kamu tahu dampaknya, bagaimana harus memperbaikinya. Itu namanya kesepakatan. Nah, selama ini kita mengacu kemana? Ke hukuman atau ke konsekuensi? Biasanya hukuman, tapi kita juga melaksanakan konsekuensi. Nah, yang ketiga restitusi. Restitusi ini adalah yang saya baru pelajari juga menjadi guru penggerak ini, karena tadinya saya tidak tahu nih restitusi itu apa. Nah, di guru penggerak ini saya belajar tentang restitusi. Ternyata restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka sendiri, membantu murid berpikir tentang orang-orang apa yang mereka inginkan. Nah, di sini saya dan teman-teman semua di sini yang ingin menerapkan, bila ada suatu kesalahan jangan langsung ada hukuman. Ya, kita pertama yaitu kita menerapkan apa itu restitusi dulu. Sebelumnya juga kita tentunya sudah memiliki konsekuensi yang harus diterapkan dengan adanya
keyakinan kelas itu tadi. Nah, disinilah kita nanti akan belajar restitusi ya, kita bahas juga nanti. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Jadi ada nilai kejujuran, menghargai, kedisiplinan, bertanggung jawab, dan tolong menolong. Nah, di sini secara umum aja, secara khusus aja ya, ke khusus lalu ke umum dia. Kejujuran itu luas, jujur berarti tidak bohong, tidak mengambil barang orang lain, tidak mencuri, masuk ke dalam kejujuran. Kita jadikan satu. Nah, di sini kejujuran itu apa sih? Nah, di sinilah tempelan ini yang anak-anak itu tulis apa aja yang harus kalian buat untuk kejujuran. Bertanggung jawab itu apa aja? Nah, itulah tulisan di tangan-tangan anak itu. Itulah cara membuat keyakinan kelas di kelas 4 kemarin ya. Disiplin positif yang diterapkan untuk membangun budaya positif di sekolah. Yang pertama, memiliki keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan atau lebih rinci. Abstrak aja keyakinan kelas itu, secara singkat aja, biar anak-anak mudah mengerti. Lalu yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan-pernyataan umum seperti tanggung jawab, gotong royong, umum aja dia, lebih umum ke khusus. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, pastinya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga bisa diingat dan dipahami warga di kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu tertentu. Yang pasti keyakinan kelas ini gak cuma guru yang membuat, tapi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan antara guru dan murid. Jadi mereka tahu dampaknya apa, solusinya apa bila mereka melakukan suatu kesalahan. Mereka sendiri yang menulis konsekuensi yang harus diterima. Jadi bukan guru yang menuliskan, kesepakatan antara guru dan murid. Next. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Yang pertama, orientasi pentingnya keyakinan kelas. Yang kedua, melibatkan seluruh murid dalam membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, disesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Yang kelima, ditempel di tempat strategis agar mudah dilihat dan diingat. Nah, di sini saya sudah membuat keyakinan kelas saya dan sudah saya laksanakan sesuai dengan bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang baik. Nah, di sini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat yaitu ada kata disiplin, kerjasama, gotong royong, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Jadi bahasanya universal aja ya. Tapi ini sudah mencakup nilai-nilai di bawahnya. Nanti disiplin ada nilai-nilainya, kerjasama nilai-nilainya apa, gotong royong, dan seterusnya. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Semua orang, ada ceritanya di sini. Seorang murid tidak merasa diterima oleh teman-temannya. Kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dengan yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Kebutuhan dasar manusia, apa aja sih kebutuhan dasar manusia? Pertama, kasih sayang. Sebelum kasih sayang pasti kebutuhan dasarnya hidup kan? Yang dapat hidup itu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua baru kasih sayang. Apa lagi? Perhatian. Terus apa lagi Bu? Kebebasan, kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia. Jadi semua orang itu senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Biasanya orang seperti ini orang yang maksa. Apapun itu saya dapetin yang penting saya senang. Ya, nah itu kita harus sedikit memberi pencerahan kepada orang-orang yang seperti itu bahwa untuk
mendapatkan kebutuhan dasar manusia tidak harus dilakukan dengan hal-hal yang negatif. Kita harus mendapatkannya dengan hal-hal yang positif yang nantinya akan berdampak juga kepada diri kita sendiri. Next. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Nah, ini tadi ya restitusi yang saya sebutkan tadi ya. Ada 5 posisi kontrol restitusi kita sebagai guru. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, terus keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, yang pertama kita telusuri dulu posisi kontrol kita, kontrol restitusi kita, guru sebagai penghukum. Nah, di sini biasanya sebagai penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, jari nunjuk-nunjuk, menghardik. Kelihatan kan kalau kita menghukum, awas patuhi aturan saya. Kalau kamu salah, terakhir salah selalu pasti yang terakhir selesai. Nah, itu kita menghukum. Kita pakai apa? Fisik, ya kan? Kita nunjuk-nunjuk, kita melotot-melotot. Itu guru sebagai penghukum. Hasil yang didapat apa? Muridnya jadi suka marah juga, terus dia mendendam, dia lebih agresif. Nah, itu kalau peran guru sebagai penghukum. Lalu kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru bersuara lembut, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang itu merasa tidak nyaman, bersalah atau berdiri. Nada suaranya biasanya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Misalnya, nah kamu sih buat dia nangis, kan jadi nangis anaknya. Jangan kayak gitu lagi ya, kasihan tuh. Ya kan kayak gitu biasanya kan. Hasilnya apa yang didapat? Murid akan merasa bersalah, mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid akan merasa jadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, itu kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah. Terus yang ketiga, guru sebagai teman. Guru yang posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pakai pendekatan. Biasanya guru-guru kayak gini, guru PJOK biasanya yang sering persuasi gini ya, pendekatan sama murid ya. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, sering senyum, orangnya lucu, biasanya kayak gitu ya. Guru PJOK sering kayak gini. Kamu ngapa? Kok tadi nakal? Gak boleh gitu ya, misalnya dia sama temennya ya, mesti gitu ya. Nah, ini hasilnya apa? Murid itu akan merasa senang, akrab sama guru, termasuk dampak yang positif. Tapi ada sisi negatifnya. Wah, ada sisi negatifnya Bu, Pak. Murid itu tergantung pada guru. Dia itu kalau ada masalah nggak bisa mengerjakan sendiri, dia mengandalkan guru untuk terus membantunya. Itu sisi negatifnya. Ada sisi positif dan negatifnya. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Nah, guru pada posisi pemantau ini berarti mengawasi. Dia cukup mengawasi aja. Pada saat kita mengawasi, tapi kita punya tanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nada suaranya datar, bahasa tubuh yang performa. Biasanya guru yang di sini nih, guru yang seperti ini, guru yang tidak banyak bicara, tapi dia hanya mengontrol dari jauh. Kalau dilihatnya kira-kira anak itu melakukan kesalahan, dia dekati secara pendekatan persuasi antara guru dan murid aja, tidak dengan cara menghardik ataupun seperti menghukum. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Seperti contoh misalnya ada anak yang
harusnya pakai sepatu hitam, dia pakai sepatu putih. Kita deketin aja, jangan tahu kenapa beda. Kenapa kok beda? Misalnya anak itu punya alasan tertentu, maaf Bu, saya buru-buru atau sepatu saya dicari nggak ketemu, berarti mereka punya alasan. Oh, kamu tahu kan kalau kita punya peraturan, kalau lain kali dicari besoknya jangan dadakan cari sepatunya, ya. Nah itu kita memantau siswa. Nah itu ya Bu, saya tahu aturannya, besok saya perbaiki, pasti seperti itu. Nah itu kita sebagai pemantau. Nah yang posisi kontrol restitusi yang kelima yaitu sebagai manajer. Guru yang berbuat sesuatu bersama murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Yang ditanyakan apa? Nah, misalnya kita ada siswa yang melanggar suatu peraturan. Terus kita tanya, kenapa kamu sering terlambat? Apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, misalnya mereka tahu ada keyakinan kelas disiplin yang sudah dibuat. Nah, di situ kita tanya, apakah kamu meyakini kata disiplin itu dalam diri kalian? Iya Bu, saya yakin saya nantinya harus disiplin. Nah, berarti dia sudah meyakini. Lalu kita tanyakan lagi, jika kamu memperbaiki ini, tunjukkan apa yang harus diperbaiki di dirimu. Kedepannya saya nantinya Ibu lebih pagi lagi datangnya, nanti malam saya nggak tidur malam lagi. Nah berarti dia kan tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan dia. Nah itu perannya guru sebagai manajer. Jadi ada tahapannya, nggak langsung guru marah-marah, guru menghukum, ya. Itu yang peran-peran yang peran guru di posisi kontrol restitusi. Pastinya kita mengikuti posisi kontrol restitusi yang menurut kita baik. Gak bisa mengikuti posisi kontrol yang menurut kita kurang baik. Next. Dalam mendisiplinkan siswa ada cara yang dapat kita terapkan, yaitu dengan cara menggunakan segitiga restitusi. Apa sih itu restitusi? Nah Ibu ini keluar lagi ya. Dr. William Glasser, nah Bapak ini sama Ibu Dian Gosser inilah yang menciptakan restitusi yang masih awam di kita. Restitusi itu dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Gosser yang berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa keluar kembali pada keluarga mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita memberikan motivasi kepada anak untuk memperbaiki diri mereka bila mereka melakukan kesalahan, sehingga mereka nantinya menjadi seseorang atau pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi pendidikan itu bukan cuma peran guru sebenarnya. Peran orang tua itu lebih dominan, sangat penting untuk pendidikan anak, karena 80% kehidupan anak itu adalah di lingkungan keluarga. Jadi guru dan orang tua itu harusnya lebih banyak bekerja sama untuk bagaimana menciptakan karakter murid yang baik. Selama ini kita sudah melaksanakan itu, semoga kedepannya nanti di lingkungan 212 Palembang bisa menjalankan lebih baik dan konsisten lagi untuk mendekatkan diri antara orang tua dan guru agar tercipta murid yang kita inginkan. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Mereka memiliki disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun mereka belajar dari kesalahan. Restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, membantu anak tetap
tetap tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa dilakukan. Yang kedua, tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yakni memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, membantu anak untuk dapat mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dengan cara fokus pada keyakinan awal. Di sini ada teori kontrol dari segitiga restitusi tadi, yaitu menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua, maka anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia yakini. Penerapan segitiga restitusi dalam pembacaan masalah murid di sekolah, di sini saya nanti akan menampilkan contohnya. Di sini ada skenarionya. Ini pemerannya hanya pemeran ya, di sini ya, anak muridnya pemeran aja. Nah, di sini saya ibaratkan nih, silakan Bu di ada video. Saat pelaksanaan ulangan harian, Dina berusaha untuk melihat jawaban temannya atau mencontek. Nah, di sini ada seorang anak yang kalau ulangan dia itu tuh lihat temannya terus nyontek terus. Iya. Dia tidak konsentrasi karena dia selalu melihat ke samping, ke belakang. Di situ polos tidak bisa ya. Nah, di sini saya menanyakan kepada Dinas segitiga restitusi. Belum. Yang pertama, saya menanyakan Dinas Masih lama. kesalahan Dina di sini apa. Dan Dina menyadari, saya tahu Bu, saya nyontek kanan kiri. Lalu saya menanyakan lagi, kenapa Dina nyontek? Ternyata Dina tidurnya terlalu malam, dia tidak belajar juga karena banyak main game. Lalu saya menanyakan, seharusnya Dina melakukannya agar memperbaiki kesalahannya seperti apa? Seharusnya saya belajar Bu, saya belajar dan tidak main game. Nah, disitulah saya menerapkan segitiga restitusi. Jadi Dina sudah menyadari kesalahan Dina sebagai murid, lalu Dina sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahan dia itu. Nah, disitulah, karena di sini kita terkendala dari suara ya, jadi saya jelaskan aja seperti inilah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas saya. Nah, itulah tadi diseminasi berbagi praktik baik penerapan budaya positif di SD Negeri 212 yang saya terapkan di kelas saya. Saya harapkan semoga setelah saya melaksanakan diseminasi ini, Bapak Ibu guru bisa menerapkan budaya positif di kelas Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Saya ada pantun lagi. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam.
Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, masih ada waktu ya, sedikit lagi saya balas dulu pantun Ibu Aresta tadi. Ya. Ibu Haja pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya Ibu Aresta akhiri presentasi hari ini. Terima kasih, semoga berkesan. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, demikianlah presentasi diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Aresta. Semoga isi dari presentasi dari Ibu Aresta yang telah dibicarakan tadi dapat menjadi masukan untuk Bapak Ibu dalam mengajar di dalam kelas ya. Untuk tambahan kita Bapak Ibu ya, terutama saya yang mendengarkan juga saya mendapatkan ilmu ya tadi ya, bagaimana cara menenangkan seorang anak, terus bagaimana cara mengatasi kasus-kasus anak itu yang sering terjadi di sekolah kita. Terus Ibu Bapak ya, demikianlah acara penutupan. Marilah kita bersama-sama tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.